Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang bertema hari yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan hari yang sama itu tidak ada. Sebab hari itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, yang saya maksud hari yang sama di sini adalah terkadang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan merasakan hari yang sama di dalam hidup kita, dalam segi pergumulan, pencobaan, dan begitu juga dengan segala aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Kejadian tertulis satu kisah Yusuf, di mana di dalam hidupnya mengalami yang namanya hari yang sama lewat pencobaan-pencobaan yang ia alami. Kalau kita melihat dari Kejadian 39 ayat 21 sampai yang ke-23 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita bacakan dari sebuah kisah seorang Yusuf, kita bisa melihat ada 3 bagaimana Tuhan mengasihi Yusuf. Bagaimana Tuhan memberkati Yusuf. Yang pertama, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana Yusuf ini dalam perjalanan hidupnya. Ada waktu di saat dia dibuli oleh saudaranya, ada waktu dia difitnah, bahkan dijual. Saudara, tapi karena oleh iman kepercayaan kepada Tuhan, karena memiliki keteguhan, Yusuf disertai oleh Tuhan. Karena selalu bersandar kepada Tuhan, selalu membangun hubungan erat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yusuf lewat hari-hari yang sama yang ia lalui dalam pencobaan, tantangan, ia bisa melewatinya bersama Tuhan. Yang kedua, Yusuf diberikan kepercayaan dalam segala pekerjaan. Bukan hanya Tuhan melindungi lewat pencobaan yang dialami oleh Yusuf, tetapi Tuhan memberkati Yusuf dengan mempercayakan sebuah pekerjaan di dalam penjara. Yang ketiga, Tuhan membuat berhasil segala apa yang dikerjakannya karena Tuhan menyertainya. Yusuf, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, semuanya berhasil. Tidak akan ada yang sia-sia. Karena Yusuf selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati segala apapun yang ia kerjakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana di dalam hidup kita? Apakah kita pernah mengalami hal yang sama, hari yang sama seperti yang dialami Yusuf? Kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Yusuf. Kita pernah mengalami pencobaan, kita pernah mengalami kesesakan, kita pernah mengalami beban berat, kesulitan, tantangan yang pernah kita lewati. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita mau jadi seperti Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, supaya kita terus diberkati, supaya kita terus disertai oleh Tuhan dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita kerjakan, supaya Tuhan buat
berhasil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang lemah, yang sangat terbatas di hadapan Tuhan. Mari pada saat ini kita mau mencoba memiliki keteguhan iman. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Dan kita mau melakukan hal ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki integritas. Orang dipercayakan kepercayaan karena memiliki yang namanya integritas. Ketika orang tidak memiliki integritas, bagaimana bisa dipercayakan sebuah pekerjaan? Tetapi dengan Yusuf memiliki integritas, maka kepala penjara itu bisa memberikan kepercayaan kepadanya. Yang kedua adalah kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang terutama. Ya, di dalam hidup kita harus mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa terus-menerus, membaca Alkitab, supaya pengetahuan kita bertambah, supaya pengenalan akan Tuhan makin dekat, erat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh takut apapun pencobaan masalah yang kita alami. Ini hal yang sangat penting saudara-saudari. Mungkin lewat keterbatasan kita kadang ketika kita jatuh dalam pencobaan, ketika kita jatuh dalam masalah, menghadapi tantangan, kita seakan-akan tak mampu. Kita seakan-akan Tuhan tidak ada di pihak kita. So, pada saat ini mari kita bangkit. Mari kita kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Mari kita minta pertolongan, perlindungan, dan kekuatan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi yang Tuhan berikan adalah roh kekuatan, ketertiban di dalam hidup kita. Yang keempat ialah kita harus memiliki kerendahan hati. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mungkin kita seringkali mengalami hari-hari yang sama, yang mungkin kita merasa berat, yang mungkin kita merasa sangat sulit kita untuk melewatinya. Pada saat ini, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Pada saat ini, mari kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kepada Tuhan, tiada yang tidak bisa, saudara-saudari yang terkasih. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan yang mungkin kita tidak bisa. Ya, kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita ketika kita jatuh dalam pencobaan. Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan-pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memiliki iman. Marilah kita memiliki hati yang penuh berserah kepada Tuhan. Apapun yang Ia kerjakan di dalam hidup kita. Dan mari kita minta kekuatan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Mungkin saat-saat kita mengalami kesulitan, mungkin saat-saat ini kita mengalami beban berat yang mungkin kita tidak bisa kita lewati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Untuk itu saudara, di dalam Tuhan ada kekuatan. Mari andalkan Tuhan dan jangan menyerah apapun proses yang sedang saudara-saudari alami. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.